Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Hai, gue Aura. Di sini gue mau ceritain pengalaman horor yang gue rasain selama 3 tahun ke belakang. Tepatnya tahun 2019, waktu gue SMP. Dikenal sebagai sekolah yang berada di dekat pemukiman warga dan seringkali dijuluki sebagai sekolah yang dekat dengan sawah. Ini terjadi di pertengahan 2019, di bulan Agustus, dan kondisinya kalau nggak salah itu sore hari. Waktu itu gue anak pindahan dari sekolah swasta. Belum banyak tahu lah tentang lingkungan sekolah baru gue. Dan baru dikit yang gue tahu tentang ruangan-ruangan, termasuk ruangan kelas yang kayak gitu gue baru tahu sedikit. Selama 1 minggu gue pindah ke sekolah ini masih aman-aman aja. Gak ada hal aneh apapun, gak ada kejadian-kejadian yang aneh juga. Gue fine-fine aja. Sampai di minggu berikutnya, gue ngerasain ada hal yang janggal. Ada sebuah ruangan di bawah salah satu tangga penghubung untuk naik ke lantai 2 sekolah gue. Ada di pertengahan lorong dekat toilet perempuan. Yang konon katanya, ruangan ini tuh banyak cerita aneh dan mistis. Isu-isu tentang kejadian horor, kejadian gak enak, sering terjadi dan sering terceritakan juga sama orang-orang di sekolah gue. Setiap harinya bisa dibilang kayak gitu. Ruangan ini tuh kecil dan selalu dikunci. Banyak orang yang sering lalu lalang lewat ruangan ini karena akses utama menuju toilet perempuan. Gue sendiri selama awal sekolah itu gak pernah ngerasain ada hal aneh. At least gue ngelihat ruangan itu tuh fine-fine aja, kayak gak ada yang aneh. Cuma cerita-cerita dari orang yang bikin gue penasaran sama ruangan itu. Gue sering cerita sama teman-teman gue buat iseng lah ruangan itu. Tapi teman-teman gue gak berani. Gue juga gak hargain dong. Gue gak ikutan dan gue mengurungkan niat gue untuk ngeliat ke ruangan itu. Sampai suatu hari, gue lagi ada pelajaran di kelas. Tapi gue ngerasa gue gak enak badan. Gue meriang, badan gue panas, perut gue sakit banget. Gue juga mual. Pokoknya gue gak enak badan sampai gue gak sanggup ngelanjutin pelajaran hari itu. Padahal posisinya lagi ada guru di kelas gue yang lagi ngejelasin tentang pelajaran hari itu. Gue minta izin buat cabut ke UKS karena gue ngerasa gue udah gak sanggup lah ngelanjutin pelajaran. Cuma karena posisinya lagi ada guru, gue gak enak minta bantuan ke teman gue atau minta antar ke teman gue gitu. Gue gak mau ngeganggu waktu belajar mereka. Jadi gue turun sendiri buat ke UKS. Yang mana gue turun lewat tangga yang dekat ruangan itu. Sebelum gue ke UKS, gue mampir ke toilet dan gue ngaca di cermin dekat lorong itu. Posisinya ruangan yang misterius itu ada di belakang cermin yang lagi gue pakai buat ngaca. Di situ posisinya mendung karena udah sore juga
Jadi kelihatannya lebih gelap banget. Gue ngaca dan gue lihat diri gue beda banget. Gue pucat, bibir gue bener-bener putih, mata gue sayu, kayak orang yang kayak mayat hidup lah. Gue bener-bener ngerasa itu bukan gue. Anehnya, kenapa bibir gue bisa sepucat itu? Padahal tadi di kelas gue habis pakai lip balm. Sedikit ada warna merahnya lah. Tapi bener-bener di kaca yang gue lihat hari itu, gue bener-bener kayak orang sakit yang bener-bener baru keluar dari rumah sakit lah gimana. Gue ngaca sambil heran-heran kan. Gue maju, ngeliatin muka gue di kaca, gue perhatiin. Gue maju mundur terus, ngeliatin gue dari jauh, dari dekat. Aneh, gue kayak berantakan banget hari itu. Pas gue lagi merhatiin diri gue di kaca, ada sesuatu yang lewat di belakang gue. Putih dan cepat banget lewatnya. Sampai gue kayak gak tahu itu tuh apa yang lewat. Saat itu gue mikir mungkin cuma bayangan gue aja kali ya. Karena gue lagi sendiri dan gue tipe orang yang penakut, parnoan gitu. Gue masih positive thinking. Tapi karena gue ngelihat bayangan itu lewat, gue jadi ngelihat ke arah kemana bayangan itu menuju. Yang mana ke dekat ruangan yang gak dibolehin buat orang masuk itu. Hari itu gue lihat pintunya sedikit kebuka. Gue penasaran dong apa isinya. Kesempatan buat gue lihat ruangan itu tuh belum tentu bakalan datang lagi, pikir gue waktu itu. Alhasil gue jalan mendekati ruangan itu. Gue membuka pintu itu pelan-pelan. Gue intip-intip dulu awalnya. Tapi gue rasain ada kayak bau-bau gak enak. Kayak bau bangkai, tapi sekilas gue nyium bau-bau bunga gitu. Gue jalan pelan-pelan ruangan itu dan gue cium bau bangkai. Kilas gue cium bau bunga-bunga, bau rempah-rempah yang awalnya gue mikir mungkin itu aroma halusinasi gue aja kali ya. Karena saat itu gue lagi gak enak badan. Gue perlahan-lahan deketin ruangan itu. Gue buka pelan-pelan. Gue dorong pintunya. Semakin tercium bau bangkai. Sampai akhirnya ada seseorang yang nepuk bahu gue. Seseorang yang ternyata gue kenali. Dia penjaga sekolah di sekolah gue. Gue kaget banget waktu itu. Tiba-tiba dia ngomong gini. Ngapain? Dengan nadanya yang datar dan wajahnya yang tidak berekspresi. Gue jawab, ini Mang, tadi aku ngeliat ini kebuka, jadi penasaran pengen ngeliat. Pengen ngeliat boleh gak? Gue ngomong kayak gitu. Bapaknya gak ngejawab dengan kata-kata, tapi dari gesturnya dia gak ngebolehin gue untuk melanjutkan niat gue ke ruangan itu. Gue bilang gini sama dia, ih,
Kenapa mending gak boleh? Padahal cuma pengen lihat doang, kepo dah apa isinya. Gue lihat ke dia, tapi tatapannya gak enak banget. Gue aneh dong. Biasanya dia orangnya konyol. Lawak juga, lucu. Ceria deh vibe-nya. Tapi jauh banget sama apa yang gue rasain hari itu. Ya udah, karena gue juga nggak dibolehin, gue pergi ninggalin dia dan gue berjalan ke UKS sendirian. Saat itu langit gelap banget, mendung, dan udah sore juga. Jadi kayak mendukung banget hari-hari gue yang terasa gak enak lah. Gue jalan sendiri ke UKS, dan sesampainya gue di UKS, lihat ada 2 teman gue, anak PMR yang lagi jaga UKS. Mereka lihat gue aneh dan langsung nanya, "Kenapa Ra lo kesini?" Terus gue jawab, "Ya sakit lah, emang lo gak lihat gue pucat kayak gini?" Terus mereka bingung, "Hah? Pucat dari mananya? Orang lo kelihatan seger banget kayak gitu." Gue aneh dong. Perasaan gue lihat gue pucet banget tadi. Gue bahkan ngerasa ini bukan diri gue. Gue masih kekeh dengan apa yang gue lihat tadi. Gue bilang sama teman gue, "Perasaan gue lihat gue pucet banget ya tadi. Tadi gue ngaca kok di cermin yang dekat lorong mau ke WC cewek." Mereka saling tatap-tatapan. Gue aneh dong, begitu sih responnya. Terus mereka bawa gue kaca, cermin kecil gitu. "Nih, lo lihat sendiri muka lo," tanya gitu. Pas gue lihat ternyata gue segar. Gue segar, bibir gue merah. Mata gue juga segar-segar aja, nggak kayak orang sakit malah. Terus gue aneh sendiri. Kok gini sih? Kok aneh ya? Perasaan tadi gue gak kayak gini. Terus temen gue cuma heran juga. Kita bertiga pokoknya sama-sama heran. Gue ngeluh kalau gue sakit, gue gak enak badan. Gue bilang kalau perut gue gak enak, kepala gue pusing, gue pengen muntah, gue mual gitu. Terus teman gue berdua ngambilin minum dan obat yang tempatnya ada di sebelah ruangan UKS. Jadi mereka keluar dari ruangan UKS dan ngambil obat-obatan dan teh manis buat gue. Gue ditinggal sendirian di UKS. Gak lama kok. Tapi gue ngeliat bapak penjaga sekolah tadi merhatiin gue dari kaca UKS. Dia ngeliatin gue tanpa ekspresi dan gak ngomong apa-apa. Terus tiba-tiba ada suara temen gue lagi ngobrol dan mau balik. Terus tiba-tiba ada suara 2 teman gue tadi mau balik ke UKS, nyamperin gue. Bapak itu pergi. Tiba-tiba bapak itu jalan
arah berlawanan. Dan dia ninggalin gue tanpa sepatah kata pun. Dengan kondisi dia pucat, kayak orang sakit. Temen gue datang lagi dan ngasih gue segelas teh manis anget. Gue minum. Gue habisin sampai gue rasa gue enakan lah. Abis itu temen gue pamit. Mau balik ke kelas karena kebetulan emang udah mendekati jam pulang sekolah juga. Udah sore. Setelah dia ngasih teh manis hangat itu dan setelah gue habisin, gue ngerasa gue kebelet. Gue pengen ke toilet dan mereka antar gue ke toilet yang ada di ruangan UKS itu. Gue buka pintunya dan gue lihat banyak darah di lantai ruangan itu. Saat itu gue mikir, jorok banget sih orang yang habis pakai ruangan ini. Kok gak disiram? Itu doang pikiran gue. Terus gue bilang sama temen gue, lihat kotor gini. Temen gue aneh, wah kok bisa kayak gini ya? Padahal tadi gak ada yang masuk sini loh. Yang pertama masuk ruangan ini tuh kita, kuncinya ada di kita. UKS tuh gue sama temen gue yang megang kuncinya. Jadi pasti gak ada yang bisa akses ruangan ini harusnya. Gue aneh kan. Gue bilang, udah gak apa-apa. Gue siram aja kali ya. Terus gue siram dan gue tutup pintunya. Gue selesai dengan hal yang gue lakuin di toilet. Gue keluar dan ternyata itu hari pertama gue menstruasi. Tapi darah yang di dalam itu bukan darah gue tentunya. Terus gue keluar toilet dan gue bilang sama temen gue, ini kayaknya gue menstruasi hari pertama deh. Temen gue bantuin gue buat selesain masalah itu, ya lo tau lah apa yang harus dilakuin. Gue balik lagi rebahan di ranjang UKS. Gue tiduran dan temen gue pamit. Kita ke kelas duluan ya, katanya gitu. Karena itu posisinya udah sore. Bentar lagi waktunya buat bubaran sekolah. Mereka balik ke kelas dan gue ditinggal sendirian. Gue cuma ngelihat seluruh penjuru ruangan UKS. Gue perhatiin satu-satu sampai akhirnya tiba-tiba gue lihat bapak penjaga sekolah itu balik lagi ke ruangan UKS dan diem di pintu. Dia lihat gue lagi-lagi dengan tatapan datar dan tanpa suara. Gue bilang kayak gini sama dia, "Ini Mang masuk, temenin aku sendiri." Bapak itu gak ngejawab. Dia pergi ninggalin gue, masih dengan diri dia yang pucat. Gak lama dari situ, gue meramin mata gue dan gue berusaha tidur. Tapi gue tetap gak bisa tidur. Kayak gue setengah sadar lah posisinya. Gue meremin sampai akhirnya bel bubaran sekolah bunyi. Gak lama dari situ, teman gue datang bawain tas gue dan duduk sebelah gue. Dia bilang, "Gimana, udah enakan?" Gue bilang udah.
Terus gue bilang kayak gini, lo tau gak sih kenapa ya bapak penjaga sekolah ini kayak yang jutek banget sama gue hari itu. Kayak yang ada masalah gitu sama gue. Dan gue heran, tatapannya panik. Gue bilang sama dia, kenapa? Ini sih bapak ini. Tadi tuh gue ngobrol sama dia. Terus dia tuh kayak yang males lah. Kak, kayaknya yang lo lihat bukan dia deh. Bapak itu udah meninggal 2 hari yang lalu. Gue shock banget. Gue kaget denger apa yang diomongin. Gue tetap-tetapan doang sama teman gue. Tapi gue masih gak percaya. Tiba-tiba ada seorang guru seni budaya gue, datang ke ruangan UKS, nyamperin gue dan nanya kenapa. Gue kayak yang panik gitu. Gue bilang dong, apa yang barusan lagi gue bahas sama temen gue. Guru gue masih jawab dengan pernyataan yang sama. Bapak itu udah meninggal 2 hari yang lalu. Dan 2 hari yang lalu, gue gak masuk sekolah karena gue lagi sakit. Gue kaget, gue benar-benar kaget. Gue bingung harus ngapain. Gue gak tahu tadi siapa yang gue temuin. Gue bilang sama ibunya, tadi aku lihat kok bu, tadi aku ngobrol malahan. Emang ngobrol apa? Gue bilang, kalau tadi gue mau masukin ruangan misterius itu, tapi ditahan sama bapaknya. Ibu cuma senyumin gue doang dengan senyum tipis dan pamit buat pulang duluan. Gue sama teman gue ketakutan. Tapi gue juga bingung harus ngapain. Akhirnya gue pulang. Dan dari situ gue panas selama 2 hari. Gue sakit. Gue gak enak badan dan gue gak bisa sekolah selama 2 hari itu. Gue udah ke dokter, tapi obat yang gue minum juga gak mempan. Kebetulan nenek gue juga bisa ngerti lah tentang hal-hal yang halus kayak gitu. Terus nenek gue ngasih gue air minum biasa gitu, katanya air doa. Gue minum dan besokannya gue udah baikan, bener-bener baikan. Nenek gue bilang ada sesuatu hal yang ngeganggu gue. Terus gue balik lagi ke sekolah dan gue mulai berani ceritain hal yang gue laluin beberapa hari yang lalu ke guru-guru di sekolah gue. Akhirnya guru gue memutuskan untuk minta gue ikut ke rumah almarhum bapak penjaga sekolah itu untuk tahlilan atau untuk berbelasungkawa ke keluarganya. Gue datang bareng sama temen gue, sama 2 orang temen gue, dan 2 orang guru sekolah gue. Gue ngobrol sama istrinya tentang hal yang gue alamin 2 hari yang lalu. Istrinya kayak tahu sesuatu
tapi diem dan gak ngebahas apapun tentang itu. Dia malah bilang gini sama gue. Mungkin itu mah pikiran Neng aja. Kayaknya mah yang Neng lihat teh halusinasi Neng aja. Kata dia kayak gitu. Gue iya-iyain aja. Saat itu gue juga mikirin perasaan istrinya yang ditinggalin suaminya. Mungkin masih dalam keadaan sedih juga. Gue ucapin turut berduka cita atas kepergian almarhum bapak penjaga sekolah gue. Gue biarin istri almarhum bapak itu buat ngobrol sama guru gue. Dan gue ngobrol sama anak sulungnya. Gue tanya, Bapak meninggalnya gara-gara apa ya kalau boleh tahu? Anak sulung almarhum bapak itu gak langsung ngejawab. Dia lihat ke arah istri bapak itu, dan istri almarhum bapak penjaga sekolah bilang, "Gak apa-apa kok, mungkin sudah waktunya aja," katanya gitu. Gue masih penasaran dong. Gue tanya, "Tapi Bu, kok ada hal aneh gitu ya?" Istrinya almarhum bapak penjaga sekolah itu mengalihkan pembicaraan seolah-olah gue gak dikasih tahu. Gue gak dibolehin tahu tentang apa yang terjadi atas penyebab meninggalnya almarhum bapak penjaga sekolah itu. Gue sangat menghargai keputusan beliau dan gue pamit untuk pulang bersama guru dan teman-teman gue. Sampai saat ini, almarhum bapak itu gak pernah ada lagi ke gue. Gue gak pernah diganggu lagi. Tapi banyak orang-orang yang mengalami hal serupa sama apa yang gue alamin hari itu. Penyebab meninggalnya almarhum bapak penjaga sekolah gue sampai sekarang gak ada kejelasan tentang itu. Banyak hal simpang siur mengenai alasan meninggalnya bapak almarhum bapak penjaga sekolah. Ada yang bilang ini, itu. Gue juga gak tahu yang aslinya yang mana. Gue sangat menghargai keputusan keluarganya untuk tidak mencari tahu lebih lanjut alasan meninggalnya almarhum bapak penjaga sekolah di sekolah gue. Dan sampai sekarang, gue gak tahu siapa sosok yang gue temuin hari itu. Dan gue juga gak tahu tentang kenapa ruangan itu begitu misterius. Banyak orang bilang kalau ruangan itu tuh sebenarnya cuma tempat barang aja. Tapi banyak juga yang bilang kalau ruangan itu pernah dijadikan tempat pembunuhan. Punya cerita horor seputar sekolah? Kirim cerita kamu ke DM Instagram @aschoolschool_.
School Horror Stories. Tidak semua kisah sekolah itu